Shalom, jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mauntu, Sarjana Teologia, Gembala Jemaat Gereja Protestan Presbiter Indonesia Jemaat Petra di Bali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Kita bersatu dulu sejenak. Mari kita sambut dengan menyanyikan bersama-sama pujian yang berjudul Ku Masuk Ruang Maha Kudus.
Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur jika pada hari ini kami boleh diberikan kesempatan dalam keadaan tubuh yang sehat dan diberkati Tuhan. Kami bersyukur atas semua yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami. Sebagai ungkapan syukur kami datang untuk menaikkan pujian penyembahan kepada Allah yang hidup, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ampuni segala salah dan dosa kami ya Tuhan, suci dan kuduskan kami semua dengan darah-Mu yang kudus, sehingga kami boleh layak untuk beribadah kepada Allah yang Maha Kudus, yang kami percaya hadir di tengah-tengah kami. Kami persembahkan ibadah ini, biarlah ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir hanya boleh jadi di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kita akan mendengarkan nats pembimbing yang terambil dalam Kitab Roma pasal 12 ayatnya yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin. Kita sambut dengan menyanyikan bersama-sama pujian yang berjudul Inilah Rinduku Kepadamu.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata akan terjadi di hari-hari terakhir di mana Tuhan akan mencurahkan roh-Nya kepada semua manusia. Dari anak-anak kecil, teruna-teruni, bahkan orang tua akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Maka daripada itu saya optimis Saudara bahwa hari-hari terakhir ini Tuhan akan membangkitkan satu generasi yang hidup takut akan Tuhan. Kebangunan rohani akan terjadi di hari-hari terakhir ini. Mari kita sambut semua dengan menyanyikan pujian yang berjudul Tuhan curahkan roh-Mu atas manusia di bumi. Kita bangkit berdiri. Karena ada kebangkitan yang besar, karena ada pemulihan di negeri kami, karena ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Curahkan roh-Mu atas manusia di bumi, biar anak-anak-Mu menyampaikan nubuatan. Mimpi dan penglihatan, nyatakan isi hati-Mu, biar iman kami makin suka nyatakan kedatangan hari-Mu. Karena ada kebangkitan yang besar, karena ada pemulihan di negeri kami, karena ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Curahkan roh-Mu atas manusia di bumi, biar anak-anak-Mu menyampaikan nubuatan. Mimpi dan penglihatan, nyatakan isi hati-Mu, biar iman kami makin sudah nyatakan kedatangan hari-Mu. Karena ada kebangkitan yang besar, karena ada pemulihan di negeri kami, karena ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Karena ada kebangkitan yang besar, karena ada pemulihan di negeri kami, karena ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian yang berjudul Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku
Mari kita berdoa. Bapa di surga, terangi kami semua dengan kebenaran firman-Mu. Tegur dan nasihati kami, kuatkan kami. Biarlah melalui firman Tuhan ini tumbuh iman percaya kami kepada Tuhan, sehingga kuasa Tuhan, mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kami. Kami terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Kristus Yesus Tuhan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, buka Alkitab kita dalam Injil Matius pasal 15 ayat 32 sampai ayat 39. Di bawah perikop, Yesus memberi makan 4.000 orang. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Nanti mereka pingsan di jalan. Kata murid-muridnya kepadanya, bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya? Kata Yesus kepada mereka, berapa roti ada padamu? 7, jawab mereka. Dan ada lagi beberapa ikan kecil. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu, ia mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 7 bakul penuh. Yang ikut makan ialah 4.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu pulang. Ia naik perahu dan bertolak ke daerah Magadan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, saya percaya kita semua rindu mengalami mujizat Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita akan belajar bagaimana caranya mengalami mujizat Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, konteks kebenaran firman Tuhan ini berbeda dengan peristiwa Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari kebenaran firman Tuhan, bagaimana mengalami mujizat dari Tuhan Yesus. Yang pertama, saudara perhatikan ayat 32. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku, dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Nanti mereka pingsan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mereka mengikut Tuhan itu 3 hari 3 malam tidak makan, sehingga dari fisik mereka semakin lemah. Secara rohani mereka kuat, tetapi jasmani mereka merosot, mereka turun karena tidak makan. Inilah yang membuat Tuhan tergerak hatinya, karena mereka fokus kepada Tuhan. Mereka mengikut Tuhan, tapi perut mereka tidak isi. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini yang luar biasa. Kalau saudara mau mengalami mujizat Tuhan, langkah yang pertama yang harus saudara kerjakan, lakukan, puasa. Kalau saudara mau mengalami mujizat Tuhan, belajar puasa dari sekarang. Amin. Saudara, belajar dari Hana. Hana bergumul, memohon kepada Tuhan agar Tuhan memberikan dia anak. Dia menangis, tanda kesungguhan hati. Apa yang dia lakukan? Dia berpuasa. Dia berpuasa, terus dia bernasar, dan Tuhan tergerak hatinya. Sehingga Tuhan memberikan anak kepada Hana. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mau mengalami mujizat Tuhan, belajar puasa dari sekarang. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mau menggerakkan hati Tuhan sehingga Tuhan melakukan mujizat dalam hidup saudara, puasalah. Maka saudara akan melihat kuasa Tuhan yang bekerja dalam hidup saudara. Amin. Kalau saudara mau menarik hati Tuhan, agar Tuhan melakukan mujizat dalam hidupmu, berpuasalah. Yang kedua, saudara perhatikan dari kebenaran firman Tuhan ini, bagaimana caranya mengalami mujizat Tuhan. Ayat 35, lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah, dan semua mereka langsung duduk. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua di sini, belajarlah hidup taat pada firman Tuhan. Amin. Saudara, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar,
Tuhan melakukan mujizat kepada orang yang taat pada firman Tuhan. Amin. Selama saudara tidak taat kepada firman Tuhan, saudara tidak akan mengalami mujizat Tuhan. Saudara lihat Firaun, keras hati, kepala batu. Apa yang terjadi kepada Firaun? Dia kena tulah. Bukan hanya Firaun, tapi Mesir kena tulah karena kepala batu. Nah, saudara bayangkan kalau suami, saudara itu kepala batu, yang terasa dampaknya tulah itu bukan hanya kepada bapak-bapak, tetapi kepada keluarganya. Begitu juga dengan istri-istri. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari belajar taat. Lihat Firaun, karena kepala batu dia kena tulah. Mesir kena tulah. Tapi saudara lihat Israel, waktu mereka ada di Mesir. Mesir kena tulah, tapi Israel mengalami apa? Mujizat Tuhan. Amin. Di Mesir semua kena tulah, cuma di Gosen, di mana Gosen itu ada orang Israel, mereka yang tidak kena tulah. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita belajar taat pada firman Tuhan, maka saudara akan melihat kuasa Tuhan turut berkarya. Mujizat Tuhan pasti terjadi dalam hidup saudara. Taat berarti patuh pada perintah Tuhan. Kalau saudara taat pada firman Tuhan, maka saudara akan mengalami mujizat Tuhan. Amin. Taat berarti, tadi saya katakan mendengar perintah Tuhan dan melakukannya. Apa kata firman Tuhan? Hai istri, tunduklah kepada suamimu. Hai suami, kasihi istrimu. Hai anak-anak, taati orang tuamu, hormati mereka. Orang tua, kasihi anakmu. Saudara, apalagi yang Tuhan perintahkan dalam firman Tuhan yang harus kita taati? Saudara, lepaskan pengampunan. Jangan menahan pengampunan itu dalam hati saudara. Jangan saudara, ampuni mereka yang telah bersalah kepada kita. Amin. Itu kata firman Tuhan dan kita harus taati. Saudara yang dikasihi Tuhan, lakukan firman Tuhan sebagai ketaatan kita kepada Tuhan, dan saudara akan melihat mujizat Tuhan terjadi dalam hidup saudara. Ketaatan saudara kepada firman menggerakkan hati Tuhan untuk melakukan mujizat Tuhan dalam hidup saudara. Amin. Haleluya. Yang ketiga, bagaimana caranya mengalami mujizat Tuhan? Saudara lihat ayat 35. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Saudara, yang ketiga saya pelajari bagaimana caranya mengalami mujizat Tuhan. Belajar rendah hati. Amin. Haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak menyuruh mereka duduk di kursi, tetapi di tanah. Supaya apa? Mereka belajar rendah hati. Haleluya. Saudara, selama saudara masih sombong, masih tinggi hati, saudara tidak akan mengalami mujizat Tuhan. Selama saudara tidak melakukan firman Tuhan, itu menandakan saudara tidak mau hidup rendah hati, tidak mau tunduk pada firman Tuhan, saudara tidak akan mengalami mujizat Tuhan. Rendahkanlah hatimu, maka Tuhan akan melakukan hal-hal yang hebat, luar biasa, dahsyat, ajaib dalam hidup saudara. Amin. Haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, rendah hati berarti kita tidak mencari pujian, tidak mencari kehormatan, tidak mencari penghargaan. Saudara, bagi orang yang rendah hati, pujian-pujian, kehormatan dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Dia tidak sakit hati ketika dia tidak dihormati, dipuji, diulu-ulukan, dia tidak sakit hati. Kalau saudara sakit hati ketika saudara memberi tapi tidak dibacakan di gereja, itu menandakan saudara tidak rendah hati. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari belajar rendah hati. Supaya Tuhan yang promosikan kita, supaya Tuhan yang tinggikan kita. Amin. Tanda seorang rendah hati, dia tidak mudah tersinggung. Kalau saudara masih tersinggung, itu menandakan saudara masih tinggi hati. Tanda seorang yang rendah hati, dia tidak emosional. Tidak meledak-ledak amarahnya, tidak. Dia tetap sabar. Itu orang yang rendah hati. Tanda seorang yang rendah hati, dia tidak sombong. Amin. Haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar rendahkan diri kita kepada Tuhan. Maka saudara akan melihat kuasa Tuhan bekerja, melakukan mujizat yang hebat luar biasa terjadi di dalam kehidupan kita. Amin. Kapan kita belajar rendah hati? Di saat kita direndahkan, di saat kita dihina, di saat kita betul-betul tidak dianggap. Saudara, di sanalah Tuhan mau kita belajar rendah hati. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang keempat,
Bagaimana caranya mengalami mujizat Tuhan? Saudara perhatikan ayat 36. Sesudah itu ia mengambil ketujuh roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak. Yang keempat, saudara, mujizat Tuhan terjadi di saat Tuhan Yesus mengucap syukur. 7 roti dan beberapa ikan kecil itu Tuhan angkat dan Tuhan mengucap syukur ke atasnya. Dan mujizat Tuhan terjadi. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan Yesus mengajarkan kita bahwa ada kuasa yang besar di saat kita mengucap syukur. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, seberapapun yang kita dapatkan, kita peroleh, mengucap syukurlah kepada Tuhan, maka Tuhan akan bukakan berkat buat kita. Amin. Kalau saudara mendapat untung 100 juta, 1 miliar, tapi saudara tidak mengucap syukur, itu semua akan habis. Saudara mungkin hanya mendapat untung 1.000, 2.000, tetapi saudara mengucap syukur, puji Tuhan, maka Tuhan akan bukakan berkat selebar-lebarnya dalam hidup saudara, seperti sungai yang tidak pernah kering. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari belajar mengucap syukur dalam segala hal. Dalam situasi apapun, Tuhan mau kita mengucap syukur. Amin. 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengucap syukur, itulah yang Tuhan inginkan, Tuhan mau, Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mulai dari sekarang belajarlah mengucap syukur, maka mujizat terjadi dalam hidup saudara. Amin. Haleluya. Yang terakhir, yang kelima, bagaimana caranya mengalami mujizat Tuhan? Ayat 36. Sesudah itu ia mengambil ketujuh roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, perhatikan, dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mau mengalami mujizat Tuhan, saudara harus belajar berbagi. Amin. Saudara harus belajar berbagi. Ketika kita berbagi, kita tidak akan berkekurangan. Malah Tuhan bukakan berkat, mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kita. Saudara lihat janda di Sarfat. Seandainya dia tidak berbagi kepada Elia, apa yang terjadi? Dia tidak akan mengalami mujizat Tuhan. Amin. Tetapi saudara lihat ketika dia berbagi kepada imam Tuhan, kepada nabi Tuhan, sesuatu terjadi dalam hidupnya. Amin. Saudara, tepung dan minyak yang ada dalam tungkunya tidak kehabisan. Haleluya. Mujizat terjadi di saat janda di Sarfat ini berbagi dengan hamba Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya ketika kita berbagi, kita tidak akan kekurangan. Malah Tuhan buka berkat buat kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, saatnya kita berbagi dengan sesama kita. Jadilah berkat buat mereka, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Saudara tidak akan tambah miskin di saat saudara berbagi, malah saudara akan tambah kaya. Saudara, ada kejadian yang menarik ketika Warren Buffett, dia menyumbangkan 100 triliun kepada orang yang dalam kesusahan. Apa yang terjadi? Padahal dia dalam waktu itu dia dalam urutan yang ketiga atau keempat orang yang terkaya di dunia. Seharusnya dalam hitungan matematika, seharusnya dia kekayaannya menurun. Tetapi apa yang terjadi? Dia justru menjadi orang yang paling kaya pada saat itu. Padahal dia berbagi. Saudara, dari sana kita belajar bahwa firman Tuhan ya dan amin. Amin. Ketika kita berbagi, kita akan tambah diberkati Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mau diberkati, saudara juga harus jadi berkat. Amin. Kalau saudara ada berkat, jangan lupa berbagi dengan orang lain. Karena kita tidak akan kekurangan di saat kita berbagi. Sebaliknya, berkat Tuhan akan mengalir seperti sungai yang tidak pernah kering. Mujizat akan terjadi dalam hidup saudara. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar bagaimana caranya mengalami mujizat Tuhan. Yang pertama, puasa. Karena di saat kita berpuasa, itu menggerakkan hati Tuhan dan mujizat terjadi. Yang kedua, hidup taat. Mari kita mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam firman Tuhan. Yang ketiga, mari belajar rendah hati.
Yang keempat, belajar mengucap syukur. Dan yang kelima, berbagi. Saudara, kalau kita puasa, taat, rendah hati, mengucap syukur dan berbagi, saya percaya Tuhan akan lakukan hal yang hebat, luar biasa. Mujizat terjadi dalam hidup saudara. Saudara yang sakit, Tuhan akan sembuhkan. Saudara yang mandul, Tuhan akan beri anak buat saudara. Saudara yang saat ini sedang terpuruk, Tuhan akan angkat saudara. Dan Tuhan akan berkati. Tuhan akan lakukan mujizat dalam kehidupan saudara dan saya. Mari kita tundukkan kepala, kita renungkan kebenaran firman Tuhan ini. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kebenaran firman Tuhan ini yang sangat menguatkan, menegur kami, mengingatkan kami, dan sangat memberkati dalam hidup kami. Biarlah semua kami diingatkan oleh firman Tuhan ini dan jadikan kami semua menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan sehingga mujizat nyata dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur atas pemberitaan kabar baik pada kesempatan siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita sambut dengan menyanyikan bersama-sama Kurasakan Kasih-Mu Tuhan. Rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mari kita naikkan doa syafaat kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami datang membawa syafaat-syafaat kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami bawa ke dalam hadirat Tuhan. Tuhan, pulihkan keadaan bangsa kami. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran menteri, pemerintahan yang ada di pusat sampai di daerah. Oh Tuhan, kiranya melawat bangsa kami, sehingga dalam waktu dekat ini kami boleh melihat
pemulihan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Bangsa kami menang dalam pandemi COVID-19 ini, menang dalam setiap pergumulan karena bencana-bencana alam yang terjadi di bangsa kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, pakai pemerintah baik di pusat maupun di daerah untuk menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk menolong masyarakat, rakyat kami Indonesia. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, pakai gereja Tuhan untuk menjadi berkat di tengah-tengah pergumulan di bangsa ini, sehingga nama Tuhan ditinggikan di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa di surga, hamba berdoa untuk gereja-gereja Tuhan yang melaksanakan ibadah pada pagi hari ini sampai malam hari, baik itu online maupun offline. Tuhan mengurapi, memberkati semua. Biarlah semua jemaat, baik itu jemaat lokal maupun jemaat yang ada di luar, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kuasa Tuhan melawat semuanya, sehingga tidak ada satupun yang terlewatkan dalam setiap pelayanan gereja-gereja lokal. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa Tuhan berkati hamba-hamba Tuhan, majelis dan jemaat, khusus di jemaat Petra yang hamba layani. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Tuhan memberkati semua yang menyaksikan. Tuhan memberkati rumah tangga mereka, keluarga, usaha, pekerjaan, hidup mereka diberkati Tuhan. Mereka yang saat ini sedang sakit, Tuhan lawat, Tuhan jamah dan memberikan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah darah Kristus Yesus Tuhan mengalir seluruh bagian tubuh mereka dan memberikan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang terpapar karena COVID-19, kuasa Tuhan melawat di dalam nama Tuhan Yesus. Sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa Tuhan jaga, Tuhan lindungi, dan Tuhan berkati semua jemaat yang kami layani di bawah perlindungan Tuhan, sehingga tidak ada satupun yang terkena karena pandemi, karena COVID-19 ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati ya Tuhan untuk keluarga hamba-Mu, istri dan anak-anak, majelis dan jemaat yang hamba layani. Tuhan Yesus memberkati semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dengarkan setiap seru doa yang dinaikkan oleh siapapun, baik itu jemaat atau siapapun yang menyaksikan ibadah ini. Tuhan dengarkan doa mereka dan Tuhan jawab tepat pada waktunya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya memberikan kesempatan saudara semua untuk menaikkan doa secara pribadi di hadapan Tuhan mulai dari sekarang. Haleluya. Terima kasih Bapa sudah mendengar doa kami. Kami bawa, kami satukan syafaat ini dengan doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Sama-sama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila
persembahan kita kepada Tuhan, sekaligus kita akan menerima berkat dari Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Di tengah pandemik ini kami sungguh merasakan pemeliharaan Tuhan yang heran dan ajaib terjadi dalam hidup kami. Kami mengembalikan apa yang sudah menjadi bagian Tuhan, dan kami berdoa biarlah Tuhan kiranya perhitungkan semua dan Tuhan ganti berlipat-lipat kali ganda di dalam kehidupan semua jemaat Tuhan. Terima kasih atas pimpinan Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah ini. Sebelum kami berpisah dan melakukan segala aktivitas kami berdoa biarlah berkat surgawi memenuhi semua jemaat Tuhan. Sehingga sepulang dari ibadah ini kami merasa sukacita, kami pulang dengan sukacita bahagia karena kami pulang membawa berkat dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus sumber segala berkat, Bapak Ibu Saudara yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya bersama dengan keluarga mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.